Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrudin dari Fakultas FSEI Ekonomi Syariah E dengan NIM 2108204249. Akan membacakan kitab Fathul Qorib tentang Kitabun Nikah. Kitabun Nikah, kitabun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun kitab an-nikahu tentang nikah, wama dan sesuatu yata'allaku yang berhubungan bihi dengan nikah, minal ahkami dari beberapa hukum, wal qadoya dan beberapa ketetapan atau kecukupan. Jadi yang akan kita bahas yaitu tetap tentang bab nikah, yang mana berhubungan dengan pernikahan dan beberapa hukum ketetapan tentang pernikahan. An-nikahu, adapun nikah, mustahabun hukumnya sunnah, liman bagi orang, yah taju yang membutuhkan, ilaihi pada nikah. Nikah itu hukumnya sunnah bagi orang yang membutuhkan pada menikah tersebut. Wa yajuzu dan boleh lil hurri bagi laki-laki merdeka, ayyajma'a bahwasanya mengumpulkan baina arba'in antara 4 haroiro perempuan merdeka. Dan adapun laki-laki yang merdeka di situ diperbolehkan mengumpulkan pada 4 perempuan yang merdeka. Walil abdi dan bagi budak, bainasna ini diantara mengumpulkan 2 perempuan. Walayankihu dan tidak menikah al-hurru laki-laki merdeka amatan menikahi pada perempuan budak, ila kecuali bisyarto ini dengan 2 syarat, ada musyadakil yaitu ada musyadakil hurroti karena tidak adanya bagi perempuan merdeka, wa khauful anaki ditakutkan berbuat zina. Dan bagi laki-laki budak di situ diperbolehkan mengumpulkan pada 2 perempuan saja. Dan bagi laki-laki merdeka di situ tidak diperbolehkan menikahi pada budak kecuali ada 2 syarat, yaitu karena tidak adanya bagi perempuan merdeka. Misalkan di situ laki-laki merdeka itu tidak mempunyai uang atau kecukupan untuk menikahi dengan perempuan merdeka. Yang kedua, ditakutkan berbuat zina karena tidak bisa menikahi pada perempuan merdeka. Lanjut, wanadoru adapun melihat arrojulu laki-laki ilal mar'ati pada perempuan ala sab'i udri bi. Adapun melihatnya laki-laki pada perempuan itu ada 7 bagian. Salah satunya iku nadoruhu melihatnya laki-laki ila ajnabiyati pada yang lain, ligoiri hajatin karena tidak ada tujuan, fagoiru jaizin maka hukumnya tidak boleh. Yang pertama yaitu salah satunya melihatnya laki-laki pada perempuan lain, di situ tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud, di situ tidak diperbolehkan untuk melihat pada perempuan. Hukumnya haram melihat pada perempuan di situ tanpa tujuannya. Wasani yang kedua, nadorohu melihatnya laki-laki zaujatihi pada istrinya, au amatihi atau budak perempuannya. Faya juzu maka boleh ayang duro bahwasanya melihat ilama pada anggota, ilama ada pada anggota al farji selain kemaluan minhuma dari keduanya. Yang kedua, melihatnya laki-laki yaitu melihat pada istrinya atau budak perempuannya itu boleh melihat pada anggota badannya kecuali selain kemaluan. Wasal itu dan yang ketiga, nadorohu melihatnya laki-laki ila dawati pada perempuan hubungan kerabat atau mahram, ila dawatil maharimihi atau
amatihi budak perempuannya, al muzawwajatihi yang sudah dinikahkan, fayajuzu maka diperbolehkan fima pada anggota adama selain anggota baina surati antara pusar warukbati dan lutut. Dan yang ketiga, melihatnya laki-laki kepada perempuan yang di situ ada hubungan nasab atau hubungan kerabat atau yang sudah dinikahkan, itu diperbolehkan melihat pada anggota badan selain antara pusar dan antara lutut. Hanya diperbolehkan dari pusar ke lutut. Warobiu dan yang keempat, anaduru melihat li ajali nikahi karena tujuan menikahi, fayajuzu maka diperbolehkan ilal wajhi pada wajah wal kafaini dan dua telapak tangan. Yang keempat, melihatnya laki-laki kepada perempuan dengan tujuan menikahinya, maka laki-laki itu diperbolehkan melihat pada wajah dan kedua telapak tangannya. Yang wal khomis dan yang kelima, anadoro melihat lil mudawati karena tujuan mengobati, fayajuzu maka diperbolehkan ilal mawadi'i pada tempat alati yang yahtaju dibutuhkan ilaiha pada mengobati. Yang kelima, melihatnya laki-laki pada perempuan di situ bertujuan untuk mengobati, maka diperbolehkan pada tempat yang dibutuhkan pada mengobatinya. Ketika ada yang sakit di situ ingin mengobati, ya diperbolehkan untuk melihat mana bagian yang sakit-sakitnya, diperbolehkan. Wasadisu dan yang keenam, anadoru melihat li syahadati karena tujuan penyaksian atau menjadi saksi, au lil muamalati bertujuan atau bertujuan bertransaksi, fayajuzu maka boleh anadoru melihat ilal wajhi pada wajah hasrotan tertentu atau khusus. Yang keenam, melihatnya laki-laki kepada perempuan dengan tujuan menjadi saksi atau penyaksian atau tujuan bertransaksi, maka itu boleh melihat pada wajah dan bagian tertentu. Ketika bertransaksi, ketika menjadi saksi, di situ diperbolehkan melihat pada bagian-bagian tertentu. Wasabiu dan yang ketujuh, anadoru melihat ilal amahi pada budak perempuan, inda betiyaihi ketika melakukan jual beli dirinya perempuan, fayajuzu maka diperbolehkan ila mawadi'i pada tempat alati yang yahtaju dibutuhkan ila taqolibihi pada melakukan jual beli. Dan yang terakhir itu melihatnya laki-laki kepada perempuan, yaitu ketika melihat atau ketika melakukan jual beli budak, maka itu diperbolehkan melihat pada tempat-tempat yang dibutuhkan untuk melakukan jual beli, itu diperbolehkan. Faslun fasal walayasihu dan tidak sah al aqdun nikah akad nikah illa kecuali biwaliin adanya wali wasyahidai adil dan dua saksi yang adil, wayaftakiru dan butuh al-waliyu wali wasyahidani dan dua saksi ila sitati syaraiti 6 syarat. Dan tidak sah akad nikah kecuali adanya dua saksi dan kecuali adanya wali dan dua saksi yang adil. Dan adapun wali dan saksi itu ada 6 syarat, yaitu al-islami Islam, wal bulugu sudah balik, wal aqlu berakal, wal huriyatu merdeka, wal dzukuratu laki-laki, wal adalatu adil. Yaitu 6 syarat. Yang pertama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal, keempat merdeka, kelima laki-laki. Karena laki-laki di sini karena perempuan itu tidak bisa menjadi wali. 6
adil. Illa kecuali annahu sesungguhnya la yaftakiru tidak butuh nikahun nikah adimiyati perempuan kafir dimi ila Islam pada Islamnya. Al wali seorang wali wala nikahun dan tidak butuh nikah amatu budak perempuan ila ada lati sayyid pada adilnya tuannya. Dan juga kecuali ketika perempuan kafir dimi di situ ya tidak membutuhkan wali dan saksi. Dan juga persaksian dari tuannya, persaksian adil dari tuannya itu tidak dibutuhkan. Wa ulal walati dan adapun utamanya menjadi wali yaitu al-abu ayah summa kemudian jadu kakek yaitu abul abi ayahnya ayah summa kemudian akhul liab saudara laki-laki seayah wal umi dan saudara laki-laki seibu. Summa kemudian akhul liab saudara laki-laki ayah summa kemudian ibnu akhil liab saudara laki-laki seayah anak turun wal umi dan seibu. Summa kemudian ibnu akhi liab anak laki-laki saudara laki-laki. Summa kemudian al amu paman. Summa kemudian ibnuhu anak laki-laki paman ala hada tartibi secara berturut-turutan. Adapun utamanya yang bisa menjadi wali yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak turun, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu. Lalu saudara anak laki-laki, saudara laki-laki keponakan. Lalu paman, anak laki-laki paman secara berturut-turut. Dan di sini ya tidak boleh diloncat ketika ada ayah ya kakek mundur gitu. Tidak boleh ya harus secara berturut-turut. Faidah udimat ketika tidak ada semua itu di atas. Al asobatu ahli waris asobah fal maulal muqtiku maka tuan yang memerdekakan. Ketika tidak ada wali yang di atas maka ahli asobah yang tuannya memerdekakannya. Suma kemudian asobatu ahli asobahnya. Jika tidak ada tuan yang memerdekakannya maka ahli asobahnya. Suma kemudian hakimun hakim. Ketika semua itu tidak ada, hakim diperbolehkan menjadi wali. Wala yajuzu dan tidak boleh ayusorihau terus terang bati mu'tadati melamar perempuan masa idah. Wa yajuzu dan boleh ayuridu melamar yang sedang masa idah atau sindir-sindiran. Wa yankihahu dan menikahinya ba'dang ki doi idatihi setelah masa idahnya telah habis. Dan di sini tidak diperbolehkan melamar pada perempuan yang di situ dia masih di dalam masa idah. Bolehnya itu hanya sindiran saja. Dan juga setelah itu boleh menikahkan setelah masa idahnya itu habis. Wanisa'u adapun perempuan ala dorbaini atas dua macam atau dua macam sayyibatin janda wa abkarin dan perawan. Dan perempuan itu dibagi menjadi dua yaitu janda dan perawan. Fal bikru adapun perempuan yang perawan ya juzu diperbolehkan lil abi bagi seorang ayah wal jadi dan seorang kakek ijbaruha memaksanya ala nikahi untuk menikah. Ketika ada perempuan di situ seorang ayah dan seorang kakek diperbolehkan memaksa pada anak tersebut untuk menikah. Wasabitu adapun perempuan janda la yajuzu tidak diperbolehkan
tarwijuha menikahkannya ila kecuali ba'da bulugihi setelah balik wa idnihi dan mendapatkan izin. Dan adapun janda tidak diperbolehkan menikahkannya kecuali perempuan tersebut sudah balik dan mendapatkan izin. Faslun fasal wal muharramatu dan adapun perempuan yang haram dinikahi bin nasbi sebab ada nasnya Al-Qur'an. Arba'i ashrin ada empat yang di situ ditentukan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama sab'u bin nasabi 7 golongan sebab ada hubungan nasab. Wahuna yaitu al-umu ibu, wain alat sampai ke atas, wal bintu anak perempuan, wain safalat sampai ke bawah, wal ukhtu saudara perempuan, wa kholatu bibi dari ibu, wal ammatu bibi dari ayah, wa bintu akhi saudara perempuan laki-laki, wa bintul ukhti saudara perempuan. Yang pertama ada 7 golongan yaitu ibu ke atas, anak perempuan ke bawah, ketiga saudara perempuan, keempat bibi dari ibu, kelima bibi dari ayah, keenam anak perempuan saudara laki-laki, ketujuh saudara perempuan, anak perempuan saudara perempuan. Lalu yang kedua wasnatani dan 8 golongan birodoi sebab menyusui, dan juga ada dari susuan yaitu al-umu ibu, al-murdiatu yang menyusui, wal ukhtu dan saudara perempuan minar rodoi dari susuan. Tambahannya ibu yang menyusui dan saudara perempuan yang seibu susuan. Wa arbaun dan 4 orang bil musoharoti sebab perkawinan yaitu umul maujati ibunya istri, warobi batu anak tiri, ida akhola ketika sudah dijima bil umi ibunya, wa zaujati abi istrinya ayah, wa zaujatul liab anak perempuan. Sebab perkawinan perempuan yang tidak boleh dinikah yaitu ada 4, ibunya istri, anak tiri ketika ibunya sudah dijima. Ketika ibunya sudah dijima maka anak tirinya itu haram untuk dinikahi. Yang ketiga istrinya ayah atau mertua. Lalu yang keempat istrinya anak atau menantu. Wa wahidatun dan 1 min jadatil jam'i sebab mempersatukan, wahia yaitu ukhtu zaujati istri saudara perempuan, wala yajma'u dan tidak boleh mengunggulkan, bainal mar'i antara perempuan, wa ammatihi dan bibinya, wala dan tidak boleh bainal mar'ati di antara perempuan, wa kholatiha dan bibinya, dan tidak boleh. Dan yang terakhir adalah istri saudara perempuan, dan di situ tidak boleh mengunggulkan antara perempuan dengan bibi-bibinya. Wa yahrumu dan haram minarodoati dari sebab susuan, maharromu haram minanasabi dari senasab, dan haramnya susuan itu seperti haramnya senasab. Wa turadu dan ditolak almaratu perempuan bikhom sati uyubin sebab 5 aib. Jadi ada perempuan yang ditolak karena 5 aib. Bil junubi gila, wa judami penyakit lepra, wal barosi penyakit lebam, warotaki tersumbat oleh daging kemaluan, wal koroni tersumbat tulang kemaluan. Perempuan itu mempunyai 5 aib, yaitu yang pertama gila, yang kedua penyakit lepra, yang ketiga penyakit lebam, keempat tersumbat oleh daging kemaluan, kemaluannya tersumbat, yang kelima tersumbat oleh tulang kemaluan. Wa yurodu dan dikembalikan arrojulu laki-laki bi khamsati uyubi sebab 5 hal.
Dan juga ada 5 aibnya laki-laki, yaitu bil junubi gila, wal judami penyakit lepra, wal barosi penyakit lebam, wal jabi terpotong kemaluan, wal unaki impoten. Dan 5 aibnya laki-laki yaitu gila, penyakit lepra, penyakit lebam, terpotong kemaluannya, dan impoten. Itu adalah aib-aibnya laki-laki. Faslun fasal wayus tahabu dan disunahkan tasmiyatu mahri menyebutkan jumlah mahar fin nikahi di dalam akad nikah. Fa'ilam yusami apabila tidak menyebutkan sahun maka sah wal aqdu akad nikah. Dan disunahkan untuk menyebutkan jumlah mahar di dalam akad nikah. Apabila tidak disebutkan juga akan tetap sah. Wa wajabal mahri dan wajib al mahru mahar bisalasin asya sebab 3 perkara. Dan wajibnya mahar itu sebab 3 perkara. Ayyafridu sebab mewajibkan mahar. Zaujun pada suami ala nafsihi pada dirinya sendiri. Jadi suami mewajibkan pada dirinya sendiri untuk memberikan mahar pada istri. Atau yaftaridu sebab diwajibkannya mahar al hakim karena hakim mewajibkan untuk supaya memberikan mahar. Au yadukhulu atau sebab menjima biha pada seorang istri. Fayajibu maka wajib mahru misli pada umumnya mahar. Dan yang ketiga karena istrinya itu nanti akan dijimak maka mahar itu wajib bagi seorang suami. Walaisa dan tidak ada liuqalli sodaki jumlah sedikitnya mas kawin, wala dan tidak ada li aktsari paling banyaknya mas kawin, hadu batas. Dan pada mas kawin itu tidak ada batasan mau banyak atau sedikit. Kalau di sini jelaskan pada umumnya saja seperti apa. Waya juzu dan boleh ayyatazawwaja seseorang menikahi perempuan ala manfaati atas manfaat maklumati yang diketahui. Wayaskutu dan gugur bitolaki sebab perceraian qoblal dukhuli sebelum berhubungan intim nisfu mahri setengah mahar. Dan juga di situ boleh menikahi pada perempuan karena di situ ada manfaatnya ketika menikahkan pada perempuan. Dan juga gugur sebab perceraian mahar yang diberikan kepada seorang istri ketika istri itu belum berhubungan intim maka lepas setengah maharnya. Faslun fasal wal walimatu adapun acara resepsi walimahan alal arsi atas pernikahan mustahabatun hukumnya disunahkan. Wal ijabatu adapun memenuhi undangan ilahi pada resepsi pernikahan wajibatun hukumnya wajib illa kecuali min udri karena ada halangan. Adapun acara resepsi pernikahan itu hukumnya sunnah. Hukumnya acara-acara pernikahan itu hukumnya sunnah. Walaupun tidak ya tidak apa-apa. Dan adapun memenuhi pada undangan resepsi pernikahan itu hukumnya wajib ketika tidak ada halangan. Ketika ada undangan pernikahan, ketika kita berhalangan ya kita supaya izin gitu. Karena hukumnya mendatangi pernikahan atau resepsi pernikahan itu hukumnya wajib. Faslun fasal wa tasmiyatu dan menyamakan fil qasmi di dalam menggilir baina zaujati antara beberapa istri wajibun wajib. Ketika seorang suami mempunyai beberapa istri, maka suami itu wajib menggilir pada semua istrinya. Wala yadkhulu dan boleh masuk, wala yadkhulu dan tidak boleh masuk ala ghairil maksumi atas istri yang mendapat bagian laha baginya.
li ghairi hajatin, karena tidak ada kebutuhan. Ketika laki-laki tidak ada mempunyai kebutuhan, ya tidak diperbolehkan masuk pada istrinya. Wa idza arada, dan apabila suami ingin safar melakukan perjalanan, aqra'a, maka dia membuat undian bainahuna, antara beberapa istri, wa kharaja, dan ia keluar billati, dengan istri, takhruju, keluar, laha, baginya, al-qur'atu, undian. Ketika seorang suami di situ dia mau keluar, mau bepergian jauh, di situ dia kan mempunyai beberapa istri. Nah, supaya membuat undian. Ketika undian itu keluar, yaitu perempuan atau istri itu yang akan diajak untuk menemaninya. Wa idza tarawaju, dan apabila suami menikah kembali, jadi datan hasoha, mengkhususkan pada istri baru, bisa beilayalin, selama 7 malam. Ingkanat, apabila ada istri baru, bikron, perawan, wabisalasin, dan selama 3 malam. Ketika suami menikah dengan seorang istri yang baru, maka di situ dikhususkan bagi istri baru itu selama 7 malam. Apabila istri barunya itu perawan, maka ditambah 3, yaitu menjadi 10 malam. Ingkanat, jika ada janda, ingkanat, apabila ada istri, sayyiban, janda, faidah khola, maka apabila suami takut, nusurol mahri, puriknya seorang istri, wa abdoha, maka ia hendak menasihatinya. Fain abad, maka jika menolak siapa istri, menolak dinasihati, ila, kecuali an-nusyuri, purik, hajaroha, maka ia pisah ranjang. Ketika seorang istri marah tapi suami takut, ya di situ maka supaya pisah ranjang. Fa'in akomat, apabila sudah melakukan alaihi, baginya, hajaroha, pisah ranjang, wadorobaha, dan memukul istrinya, wa yaskutu, dan gugur, binusubi, sebab purik, kos muha, bagian giliran istri, wa nafakotuha, dan nafkahnya istri. Ketika di situ istrinya sudah purik, sudah memisah dari ranjang, maka bagi istri itu sudah tidak mendapatkan giliran dan mendapatkan nafkahnya seorang istri. Fasul, fasal, al-khulku, khuluk jaizun, hukumnya boleh, ala iwadin, dengan menawarkan sesuatu maklumi yang sudah diketahui, wa tamliku, dan memiliki, bihi, dengan khuluk, al-mar'atu, perempuan, nafsaha, pada dirinya. Wala, dan tidak boleh, roja'atu, rujuk, lahu, bagi wanita tersebut, alaihi, illa, kecuali binikahin, dengan akad nikah, jadidin, yang baru. Ketika sudah terjadi talak atau perceraian, di sini kan arti dari khuluk yaitu perceraian dengan menggunakan imbalan yang layak untuk diinginkan. Wa yajuzu, dan boleh, al khuluk, fituhri, saat istri keadaan suci, wa fil haidi, dan di dalam haid, wala yalhaqu, dan tidak bisa disamakan, al mukhtali'ata, wanita yang telah khuluk, atau laku, dengan talak. Dan diperbolehkan huluk itu ketika istri itu suci, maksudnya sedang tidak haid atau keadaan haid, itu diperbolehkan. Dan berbeda wanita yang telah huluk dan talak, sudah berbeda. Faslun, fasal, atau laku talak dorbatin, ada 2 macam. Sharihun, jelas, wanikayatun, sindiran. Jadi talak itu ada dua jenis. Di situ bisa jelas, sindiran, bisa jelas atau sindiran. Fasarihu, adapun jelas, salah satu alfatin, ada 3 kata. Dan yang dikatakan talak dengan jelas ada 3 kata, yaitu atau laku, kata talak, wal firoku, kata pisah, wasarohu, kata bebas. Kata 3 kata talak yang jelas yaitu saya talak, kamu saya pisah, kamu saya bebas. Itu kata-kata jelas-jelas, berarti itu talak.
Wala yaftakiru dan tidak butuh syarihu tolak, tidak ada yang jelas illa kecuali niatun pada niat, dan niat dan talak itu tidak ya sesuai dengan niat. Wal kinayatu dan sindiran, kullu lafdin semua kata, ihtamala yang memuat atau lagi pada talak, wa ghairuha kinayahnya membutuhkan, yaftakiru tolak illa kecuali ila niati pada niat, dan semua perkataan yang di situ dengan sindiran. Contohnya itu kamu saya pulangkan kepada kedua orang tuamu, itu adalah salah satu kata-kata di dalam mentalak, itu adalah sindiran dari talak tersebut. Cukup dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.